Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 8 Penelitian Operasional 1 Shift 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul kelima yaitu masalah penugasan yang telah diberikan. Nah, sebelum itu kita bakalan baca soalnya terlebih dahulu. Baik, dalam sebuah startup teknologi bernama Osiktek, terdapat 5 orang karyawan yang memiliki keahlian berbeda-beda. Mereka harus ditugaskan ke proyek-proyek tertentu, yaitu proyek A, B, C, dan D, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan oleh setiap karyawan untuk menyelesaikan masing-masing proyek. Nah, di sini ada tabel keterangan dari 1, 2, kelima karyawan dan juga pekerjaannya di setiap proyek. Karyawan itu ada Putri, Rizky, Intan, Agus, dan Dina. Nah, temukan penugasan optimal tiap karyawan terhadap pekerjaan, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bakal menggunakan software Microsoft Excel, terus POM-QM, sama MATLAB. Oke, jadi yang pertama di sini kita bakalan ngerjain menggunakan MATLAB. Nah, pertama-tama kita masukin dulu sintaks CLC clear, di mana ini tuh berguna buat ngebersihin komen dari script sebelumnya yang udah pernah kita pakai gitu. Ini kita pencet F9, F9 buat ngerunnya. Nah, terus di sini kita langsung ya masukin sintaksnya. Nah, jadi yang pertama di sini kita masukin dulu nilai dalam bentuk matriks. Nah, nilai-nilai ini kita dapetin dari soal yang ada di tabel itu. Nah, jadi nilai-nilai itu tuh dari si tabel ini. Nah, di sini kan kita tahu bahwa ada 5 orang karyawan, sedangkan si proyeknya ini atau pekerjaannya ini cuman ada 4. Nah, maka dari itu kita harus tambahin variabel dummy biar antara si pekerjaan dan pekerjanya itu seimbang gitu. Nah, makanya di sini, di dalam matriks yang di-inputnya itu, kita masukin angka 0000 di setiap ujung datanya gitu. Ini kita bakal coba run. Nah, di sini kita eh, kelihatan bahwa matriksnya ini udah sesuai sama yang ada di soal sebelumnya. Terus juga di sini kita udah nambahin variabel dummy biar pekerjaan sama pekerjanya itu seimbang gitu. Nah, di sini tuh kita bakal gunain fungsi Mooncrash buat menyelesaikan masalah penugasannya. Jadi kayak kita ngebuka library-nya yang ada di si MATLAB ini. Kita run. Oke, jadi ini udah kebuka. Terus di sini kita bakal buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Di mana ini assignment-nya zero size A. Jadi di sini tuh kita kayak bikin bahwa satu orang pekerja tuh harus mengerjakan satu tugas doang gitu. Jadi nggak boleh ada yang double job. Nah, ini tuh gimana caranya gitu. Jadi kita cari matriks solusinya. Nah, di sini kita dapetin matriks solusinya di mana buat pekerja pertama itu dia nyelesain pekerjaan yang ketiga, terus buat pekerja yang kedua tuh dia nyelesain pekerjaan yang keempat, buat pekerja yang ketiga tuh dia nyelesain pekerjaan kedua, buat pekerja keempat tuh dia nyelesain dummy job, terus yang buat pekerja kelima dia tuh nyelesain pekerjaan yang pertama gitu. Nah, di sini kita juga mau tahu berapa sih nilai apa waktu optimalnya gitu. Kita masukin lagi buat menghitung nilai objektif atau cari waktu optimalnya gitu. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa nilai objektifnya itu 26, di mana berarti waktu optimalnya itu adalah 26 jam. Oke, jadi selanjutnya di sini kita bakal ngerjain menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini kita udah pindahin data dari soal ke dalam Excel sini. Nah, terus di sini kan kita bisa tahu kalau misalkan si karyawannya ini ada lima orang, sedangkan pekerjaannya ini cuma ada 4. Maka dari itu di sini kita harus nambahin variabel dummy biar antara pekerjaan dan pekerjanya itu sama gitu. Jadi di sini kita bakal nambahin dummy job. Nah, ini saya udah bikin um, tabelnya. Kita tinggal pindahin datanya dulu.
Daminya kita isi 0, 0, 0. Oke. Nah, setelah itu kita bakalan cari waktu optimalnya. Sebelum itu kita jumlahnya ini kita sum, rumus sum, sini, sini. Hmm. Yang ini juga sama, kita pakai sum. Ini kita hapus saja. Nah, ini udah. Terus kita bakalan cari waktu optimalnya dengan menggunakan rumus sum product. Ini udah kita coba ulang ya. Sum product, eh, sum product. Terus kita taruh kolom yang ini sama yang ini. Nah, setelah itu kita langsung aja ke tab data, lalu kita ke solver. Nah, di sini eh, solver parametersnya kita set objektifnya itu di cells yang waktu optimal. Nah, yang ini. Nah, di sini kita pilih yang minimum, terus by changing variable cellsnya itu yang kosong ini. Terus subject to the constraints-nya kita pakai yang ini, cell reference-nya yang ini. Terus kita sama dengan. Nah, constraint-nya ini kenapa satu? Karena jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya itu harus masing-masing satu gitu loh. Jadi nggak boleh double job. Makanya pekerjaannya itu harus satu, si pekerjanya juga harus cuma satu gitu. Ini udah ke double. Jadi ini kolom yang ini sama dengan dan sama dengan satu. Oke. Terus di sini kita langsung aja select solving metodenya yang simplex LP atau simplex linear programming. Terus kita solve. Nah, sini udah muncul deh. Jadi waktu optimalnya itu 26 jam. Sama seperti di eh, MATLAB sebelumnya. Oke, jadi selanjutnya kita bakal menggunakan software POM-QM. Nah, di sini kita langsung aja ke modul 3-nya yang assignment. Sini kita isi. Number of job-nya itu kan 5. Number of machines juga 5. Ini minimasi. Oke. Terus di sini kita ganti kan tadi dia A, B, C, D, dan dummy. Terus kita copy paste aja dari si data yang ada di Excel tadi. Nah, di sini kita udah masukin data yang sesuai sama di soal, langsung aja kita solve. Nah, di sini udah muncul bahwa nilai optimalnya atau waktu optimalnya itu 26 jam. Dengan Putri itu mengerjakan eh, mengerjakan proyek yang C, terus Rizky itu mengerjakan proyek D, Intan mengerjakan proyek B, Agus eh, mengerjakan dummy, dan Dina itu mengerjakan proyek A. Jadi kesimpulannya itu waktu optimal yang ada itu adalah 26 jam dengan Putri mengerjakan proyek C, Rizky mengerjakan proyek D, Intan mengerjakan proyek B, Agus mengerjakan dummy, dan Dina mengerjakan proyek A. Mungkin sekian video penyelesaian tugas mingguan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.